Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Batu Beling? Jumpa lagi dengan saya Mas Yopi Murino. Kali ini di media visual Batu Beling terbaru, media visi, kreasi, dan informasi Batu Beling Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu perwakilan dari keluarga besar Batu Beling yang akan membantu menjelaskan kepada kita berbagai macam produk batu beling yang lagi trending saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa batu beling itu mempunyai banyak sekali produk inovatif, khususnya untuk sanitari toilet. Ada mobile toilet, cubicle toilet, caravan toilet, kontainer toilet, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita spesial akan membahas salah satu produk inovatif tersebut. Sekalian juga kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Batu Beling yang sudah masuk di berbagai media sosial Batu Beling. Ada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter juga. Nanti kita akan jawab satu persatu. Kali ini sudah hadir perwakilan dari salah satu keluarga besar Batu Beling. Sosoknya masih muda, ganteng, sukses. Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam tentang salah satu produk ini. Sudah hadir bersama kita ada Mas Muhammad Umar Ma'ruf. Assalamualaikum Mas Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Umar ya? Alhamdulillah. Nah, gini Mas Umar, banyak sekali pertanyaan dari berbagai sahabat Batu Beling nih tentang salah satu produk inovatif dari Batu Beling, portable toilet ini. Tapi sebelum kita jawab itu, saya mau flashback dulu ke belakang. Gimana sih cerita awal? Nah, dari kok bisa nemu produk seperti ini tuh gimana ya? Langkahnya, kisahnya, ceritanya gimana? Monggo silakan. Jadi gini ceritanya, awalnya kita kan kita kan aplikator ya. Aplikator fokusnya atau spesialisnya di cubicle toilet. Cubicle toilet itu kan eksekusinya atau pasangnya itu ketika konstruksi atau bangunan sudah 90%. Nah, jadi masuknya cubicle toilet itu terakhir. Masuknya terakhir. Sebentar, cubicle toilet itu partisi yang toilet itu ya toh? Betul, partisi toilet biasanya kita temui di mall, ya kan, di toilet di hotel yang disikat-sikat ya, itu betul, itu cubicle toilet itu. Itu gini Mas Yevi. Kita dapat gambar, kita buat penawaran dan proses dealingnya sebenarnya cepat cubicle toilet. Yang lama nunggu lapangan siap. Lokasinya siap. Nah, proses nunggu ini kan ada waktu senggang. Nah, jadi kita inovasi dari cubicle toilet kemana lagi ya yang basisnya toilet kan gitu. Kita inovasi, kita buat toilet portable. Toilet kita buat bilik sanitasi yang digunakan untuk darurat ya, misalkan yang bisa movable, yang bisa diangkat ke sana kemari kan gitu. Untuk mengisi kekosongan waktu biar teman-teman yang ada di workshop tukang-tukang kami tidak nganggur. Masa nunggu pengerjaan kubikel mereka libur kan enggak mungkin kan, itu kan jadi tanggung jawab kami kan. Kami buat sebuah produk, kami buat portable toilet, kami branding, kami pasang stiker, kami pasang portable toilet Batu Beling gitu. Saya pasang di depan kantor Batu Beling. Biar dipakai teman-teman dulu awalnya kan gitu. Intern ya, kita pakai di kalangan sendiri kan gitu. Kita pasang, kita foto, kita upload di sosial media yang kita punya. Kita upload di sosial media bahwa kami selain cubicle toilet, kami juga produksi portable toilet. Kita buatkan website khusus. toiletportablesurabaya.com. Nah, kita buatkan website. Seiring berjalannya waktu, respon itu ada. Banyak sekali user yang tanya-tanya. Ada, belum banyak tapi ada, ya kan, ada. Kalau kita membuat sesuatu dan ada respon kan semangat bertambah kan gitu ya. Kita ada orang tanya, kita respon, ternyata ada yang minat. Saat itu kita belum berani stok. Ada orang minta kita buatkan. By order. Oh, iya. Lama-lama orang itu mintanya
apa ya, kalau sekarang kayak tahu bulat. Mintanya dadakan. Praktis gitu. Iya, saya mau toilet sekarang 2 unit minta dikirim hari ini, maksimal besok. Kan ndak nututin kan gitu. Ya mau ndak mau kita seriusi. Kita seriusi, kita stok material, kita stok produk kan gitu. Kita seriusi, akhirnya ya alhamdulillah jalan itu perlahan kita temukan, perlahan jalan itu dibukakan kan gitu ya. Gitu. Project pertama yang saya ingat apa namanya, ada permintaan toilet 40 unit kurang dari 30 hari permintaannya. Ya, ini kan harus semangat ya. Ini project pertama, permintaan jumbo pertama kan gitu. 40 unit kurang dari 1 bulan karena terhalang oleh pengiriman dia. Ya mau ndak mau kita ambil. Kita ambil tantangan tersebut dengan berbagai resiko. Andai kan ndak selesai nanti resikonya gimana, kita ambil saja. Alhamdulillah selesai Mas. Selesai. Itu kurang dari 20 hari. Ndak sampai 2 minggu. Ndak sampai. Targetnya 1 bulan awal. Targetnya kurang dari 1 bulan. Ya. Ternyata ndak sampai 2 minggu. Kita lembur. Kita lembur. Pertama kali insya Allah pertama kali dalam sejarah saya di workshop batu beling, mesin itu 24 jam ndak mati. Jalan terus produksi. Terus sampai anak-anak kita koordinasi sama teman-teman tukang ya. Ayo kita buat shift. Kita buat shift paginya jam 8 sampai jam 5, kalau mau lembur sampai jam 10 ya. Yang jam 10 sampai pagi lagi dilanjut tim yang lain gitu. Waktu itu kita belum kayak sekarang. Waktu itu mungkin hanya kurang dari 15 orang. Belum besar seperti sekarang ya. Ya belum seperti sekarang lah. Kalau besar belum kan. Belum seperti sekarang. Kalau sekarang kurang lebih 30-an itu ada tukang kan gitu. Itu kurang dari 15 orang. Alhamdulillah selesai Mas Evi. Selesai itu sebuah karya yang dibuat apa ya, untuk mengisi kekosongan. Ternyata ada feedback dari customer dan ada project itu yang paling mengesankan itu. Gitu. Laku nih produk saya ini gitu ya. Gitu Mas Evi. Jadi secara singkatnya gitu. Nah, kalau dari istilahnya namanya portable toilet. Kalau saya awam awam dengar kata toilet, persepsi saya pasti tempat buang kotoran. Di situ ada fasilitas sanitarinya, klosetnya, shower jet, wastafel atau apalah. Tapi ada kata portable ini. Kalau persepsi saya kan masa toilet di rumah yang bisa di portable kan jelas kita tahu bahasa portable itu dia bisa dipindahkan nih karakternya, bisa dibawa kemana-mana meskipun unitnya besar misalnya. Persepsi saya awam itu masa kayak toilet yang di rumah itu tapi bisa kita pindah kemana-mana. Itu gimana? Bisa dijelaskan? Jadi gini, di samping kita punya pemikiran pengembangan dari kubikel ke portable di samping itu kita juga mengusung misi tersendiri, bagaimana kita membuat toilet yang senyaman mungkin, meskipun itu nanti sifatnya movable, bisa dipindah ke sana kemari kan gitu ya. Kan ada beberapa, saya pernah masuk karena saya pernah masuk di toilet portable itu, kata orang toilet kering. Toilet kering itu ada air tapi airnya sistemnya air diputer, dianu lagi, terus ada tisunya. Toilet kering itu saya tidak nyaman seperti itu. Saya tidak nyaman itu apa ya, kalau dari pribadi saya ya, mamang akan najis atau apa gitu. Jadi kita ada pemikiran produksi toilet, ya mau ndak mau desain yang kita buat sifatnya harus kayak saya yang toilet saya di rumah itu. Toilet basah, saya enggak mau toilet kering. Boros air enggak masalah. Jadi kita siapkan sanitasinya. Shower jet ada. Urinoir ada khusus gitu. Hand shower atau shower mandi ada. Keran lengkap, ada wastafelnya ada. Jadi fasilitasnya kayak yang di rumah-rumah itu. Kita buat semaksimal mungkin. Kayak yang ada di toilet rumah saya kayak gitu ya, saya mau
saya aplikasikan di toilet ini seperti itu. Ya gitu. Rasanya jadi meskipun istilahnya portable toilet bisa dipindah-pindahkan gitu ya. Tapi cara penggunaannya itu sama, rasanya sama kayak yang di rumah-rumah biasa. Ya, memang gitu. toilet Nyaman saya kayak gitu. Toilet saya kalau ndak ada air ndak bisa difungsikan. Toilet saya kalau ndak ada air ndak bisa difungsikan. Jadi desain toilet basah memang. Toilet basah. Pakai air itu ya. Pakai air. Karakternya ya memang bisa diangkat gitu. Bisa ya? Karena gini, jadi desain kami Mas Evi. Kita desain itu desainnya monoton sih. Kalau dibilang kekurangan ya ini memang kekurangan kami. Dari segi desain terlihat monoton, kotak. Cuman di sisi kelebihannya mungkin salah satunya mudah untuk jadi di sisi kanan kirinya saya pasang hand grip. Hand grip pegangan. Ya. Yang itu mudah untuk moving ya, untuk diangkat pindah. Manual bisa, tangan gini aja ya. Bisa diangkat gini, bisa diangkat ke sana kemari bisa. Lalu lebih memudahkan untuk nata ketika pengiriman di atas armada. Truk, itu naik truk atau naik pickup itu lebih enak. Masuk kontainer lebih enak dari desain kotak itu sendiri. Meskipun saya menganggap kayak monoton desainnya. Monoton kok kotak aja gitu. Tapi di sisi lainnya mudah untuk dipindah, diangkat itu enak gitu loh, diangkat enak, dipindah-pindahkan enak, pakai tenaga manusia bisa. Apalagi syukur-syukur kalau ada beberapa project yang sudah ada alat beratnya, malah enak. Tinggal diangkat sedikit, dimasukkan giginya forklift itu ya, diangkat sudah aman, lebih enak. Oke. Masuk ke pertanyaan sahabat Batu Beling nih. Siap. Nah, ini yang pertanyaan besarnya yang sering saya minum ya. Monggo silakan. Mereka tuh sering nanya nih, apa sih kelebihan dari portable toilet Batu Beling ini dibandingkan dengan tentunya toilet rumah yang biasa di lain, selain karakter movable-nya bisa dimudahkan, itu apa kelebihannya, dan juga dengan portable toilet yang lain. Ya jadi gini, kalau kita ngomong kelebihan pasti ada kekurangannya kan gitu ya. Toilet portable sendiri ini bukan produk baru sebenarnya. Sebelum saya buat toilet portable, sebelumnya juga sudah ada toilet portable ya. Cuman bisa dibilang kami pencetus atau apa ya? Pionir toilet portable berbahan dasar PVC board. Ya, sebelumnya ada bahan dasar plastik, fiber dan lain-lain. Jadi kekurangannya karena yang kami pakai bahan PVC board yaitu tadi dari sisi desain mungkin hanya kotak kan gitu ya. Dari sisi kelebihannya dibanding yang lain, salah satunya ya, karena yang kami pakai ini bahan dasarnya PVC board Mas Evi. PVC board itu karakter plastik yang itu semacam bot, bahan bakunya full plastik. Jadi tidak ada pori-porinya. Solid, tidak ada pori-porinya, sehingga ketika pemakai itu kurang untuk penyiraman misalkan ya, untuk bilasnya kurang. Itu air tidak ngeresap. Langsung jatuh, langsung turun, tidak ngeresap, langsung lewat gitu aja. Jadi tidak meninggalkan bau. Ketika air tersebut tidak ngeresap karena ada pori-porinya ya, solid ya. Ketika air tersebut tidak ngeresap, ya tidak ada kemungkinan untuk keluar jamur. Nah, jadi itu lebih higienis lah bahasanya. Beberapa kelebihan ya. Salah satunya itu. Lalu dari segi produksi, saya menurut saya lebih banyak kelebihannya. Terbukti dengan saya ada tantangan yang saya ceritakan tadi, 40 unit toilet kurang dari 1 bulan bisa ternyata, karena sistemnya hanya fabrikasi, potong rakit gitu kan lebih cepat. Nah, itu salah satu kelebihannya juga. Jadi gitu Mas Evi. Kalau dari segi interior ya, dari segi interior insya Allah lebih rapi karena semua sanitasinya kita cover. Tertutup gitu ya, enggak kelihatan pipanya. Ya kelihatannya kran aja, shower jet yang kelihatan ya outputnya aja. Lebih elegan. Ya.
Ya kurang lebih itu. Ke pertanyaan berikutnya sekarang. Siap. Ini. Produk ini, layanan Batu Beling itu hanya jual produk atau mungkin ada layanan yang lain? Karena banyak yang tanya nih. Ya. Kalau kebutuhan saya itu ndak saya pakai selamanya, Mas Ite. Saya pakai jangka waktu tertentu. Ketika saya punya acara atau punya kegiatan saja. Apakah saya harus beli atau pesan dulu atau gimana? Iya, Monggo, iya. silakan. Jadi gini, seiring berjalannya waktu ya, karena website kami perlahan mulai ranking ya mungkin ya. Jadi ada yang minta, ada permintaan, ada yang hubungin kami itu bisa ndak saya sewa toilet. Kan gitu ya. Iya, Bisa ndak sewa. Awalnya kita fokusnya di produksi, kita jual lepas awalnya, memang gitu fokusnya. Kok lama-lama ada permintaan, nah ini peluang kalau nggak diambil sayang kan, kan gitu. Ya itu biasanya IO, Mas Yevi, biasanya IO dia ngadakan acara event musik seperti konser atau pameran atau apa, dia kan pasti butuh toilet. Nah dia butuhnya biasanya saya butuh hanya 2 hari, nah kan gitu, nggak mungkin kan mereka beli kan gitu. Ya mau nggak mau pelan-pelan kita munculkan divisi rental lah gitu, divisi rental. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ada. Divisi rental ada, baik itu dari sisi dari IO atau dari apa, karena kita kemarin ada COVID ya. Kita ada COVID, jadi sempat terhenti untuk event itu. Alhamdulillah kita tidak hanya melayani di IO dan sejenisnya saja, tapi ada project itu yang sewa ada, Mas. Pengerjaan project gedung ada, gitu. iya ada. Dia sewa 1 bulan, dia sewa 2 bulan, dia sewa 3 bulan ada. Karena yang gedungnya belum jadi, mau buang kotoran kemana gitu ya. Saya tawarin beli, dia tidak mau. Katanya dari aturan perusahaannya tidak boleh beli. Tidak boleh. Aturannya sewa ya sewa gitu. Ya ada beberapa perusahaan yang seperti itu ya, jadi kita layani sewa. Jadi di samping kita melayani penjualan, kita juga melayani penyewaan. Saat ini seperti itu. Kalau dari hitung-hitungan kosnya ini, kalau dari hitung-hitungan kos, beli sama sewa gimana? Lebih murah beli sebenarnya. Untuk ketika sewa kan gini, sewanya berapa bulan biasanya? Jangka waktunya ya, jangka waktu. Untuk sewa berapa lama? 1-2 hari lebih murah sewa. Oh, jangka waktu pendek berarti. Saya sewa 1 bulan, sementara masih pula sewa. Kalau 1 bulan. Tapi kalau sudah bilang 2 bulan atau bahkan 3 bulan lebih, lebih murah beli sebenarnya. Lebih murah pengadaan. Kalau dari sisi kos ya, kalau dari sewa kan mereka harus tanggung biaya mobilisasi, mereka harus tanggung biaya. Kalau dari sisi sewa, gitu, Mas Evi. Oke. Portable toilet ini kan produk inovatif, keren ini. Inovasi baru lah. Namanya produk inovasi baru ini pasti di luar sana banyak user lain yang ini lahan basah ini ya kan. Ini seru ini. Seru ini, lumayan peminatnya banyak ini, lahan basah nih. Banyak enggak nih kompetitor lain yang bikin produk ya seperti Batu Beling ini. Nah, ini pastinya pasti ada ini, karena kan produk lahan basah nih istilahnya gitu. Gimana Mas Imar ini? Dibilang ada ya ada pasti. Karena ya itu sudah kami prediksi jauh-jauh hari. Karena apa yang kita lihat itu pasti bisa kita tirukan gitu. Apa sih ini? Oh bisa saya buat ini kan gitu kan, masih gitu. Apalagi kita sekarang berada di negara yang super kreatif ya. Gitu. Ada Mas Evi, tapi perlu diingat. Bisa dibilang itu tadi awal tadi kita pionir. Ya, kita bisa dibilang salah satu produsen toilet portable berbahan dasar PVC. Saat itu, karena saat itu belum banyak orang yang kenal apa itu PVC board. Masih awam lah. Iya, saat itu. Jadi bisa dibilang betul kata Mas Yevi tadi, pionirnya mungkin di Batu Beling, toilet portable berbahan dasar PVC. Nah, gitu. Ya akhir-akhir ini saya buka di Google, saya buka di beberapa platform marketplace ada. Wih, kaget saya.
ini bukan toilet saya kok. Persis banget modelnya. Sama warnanya sama, modelnya sama. Video interiornya, foto interiornya sama, modelnya sama. Wah, ini perlu disomasi nih. Ya, ini perlu disomasi nih kan gitu. Jadi maksud saya ya enggak apa-apa buat apa ya? Buat produk ya enggak apa-apa tapi jangan disamakan lah. Kan gitu, jangan disamakan persis lah. Jangan disamakan persis, pakai PVC monggo pakai PVC, tapi modelnya dirubah dikit lah, jangan sama, gitu. Jangan sama kan gitu. Tapi tapi saya mempercayai bahwa semua orang bisa buat toilet seperti saya, tapi insya Allah rezeki hanya Allah yang ngatur kan gitu. Sudah ada jalannya sendiri. Ya gitu Mas Yevi. Sebelum selesai nih, gimana nih cara pemesanannya portable toilet nih, kalau kita mau pakai, mau sewa ataupun mau beli, gimana? Bisa dibantu jelaskan? Jadi gini, karena kita pemasarannya menggunakan media online ya, kita ndak ada marketing offline, Mas Yevi. Sales konvensional nggak punya. Ada kita semua pakai berbasis online ya. Kita pakai website, pakai beberapa platform marketplace, pakai beberapa platform market online, pakai beberapa sosial media ya. Dari semua yang kami upload ke media online apapun itu ada nomor teleponnya. Ya, ada nomor teleponnya. Tinggal telepon aja. Telepon atau WhatsApp di nomor tertera. Kita sampaikan kebutuhannya seperti apa, tipenya apa, berapa unit, kita buatkan penawaran, kita buatkan invoice. Begitu ada transaksi mereka transfer, ya kita kirim. Sudah, simple gitu aja, enggak perlu kalau memang dirasa perlu untuk survei ke office kami monggo. Ada showroomnya ya? Ada. Kalau memang dirasa perlu cek survei ke workshop monggo. Kita office-nya ada, workshop ada, gudang ada monggo. Jadi gitu, kadang kan ada beberapa yang pengen lihat dulu monggo, bisa datang ke kantor kami, ke Jalan Kiai Tambak Deres nomor 105. Oke. Ya. Terima kasih Mas Umar kehadirannya di podcast Batu Beling. Semoga informasinya bisa menambah wawasan kita. Sampai jumpa lagi di podcast Batu Beling. Oke, sahabat Batu Beling, demikianlah tadi wawancara kita dengan Mas Umar, salah satu perwakilan dari keluarga besar Batu Beling. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita tentang produk-produk sanitari yang higienis, juga berkualitas. Jangan lupa untuk ikuti terus media sosial Batu Beling, baik itu Facebook, Instagram maupun Twitter. Juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Batu Beling, share, like, dan komen yang inspiratif dan membangun. Sampai jumpa lagi di Batu Beling Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.